selamat sore. Kami dari kelompok 1, tugas mata kuliah pengelolaan proyek. Nama saya Lampia Sihotang. Nama saya Dini Hokerkwa. Nama saya Adi Asol. Nama saya Anton Masarari. Nama saya Lisani Sinaruni. Nama saya Nur Yatin. Nama saya Pendagang Desi. Nama saya Yohanes Pendekwan. Nama saya Anamata Wetapo. Fungsi manajemen proyek. Manajemen proyek adalah proses mengelola sumber daya untuk mencapai tertentu dalam batas waktu, biaya, dan mutu yang telah ditetapkan. Menurut Project Management Institute, proyek harus dikelola secara sistematis melalui tahapan yang terstruktur agar hasilnya efektif dan efisien. Nomor 1, scoping atau ruang lingkup. Scoping adalah proses menentukan batasan dan cakupan proyek, termasuk tujuan, hasil yang diharapkan, serta apa saja yang termasuk dan tidak termasuk dalam proyek. Fungsi ini penting untuk menghindari scope creep atau perluasan pekerjaan di luar rencana. Contoh, dalam proyek pembangunan aplikasi e-government, ruang lingkup ditetapkan hanya untuk layanan perizinan online, bukan sistem kepegawaian. Yang kedua, planning. Perencanaan. Planning adalah penyusunan rencana kerja yang mencapai tujuan proyek. Perencanaan meliputi jadwal, anggaran, sumber daya, dan identifikasi risiko. Perencanaan yang baik menjadi dasar keberhasilan suatu proyek karena menjadi pedoman dalam pelaksanaan. Contoh, menyusun draft dan rencana kerja 6 bulan untuk pembangunan jaringan internet desa. Nomor 3, estimating atau perkiraan. Estimating adalah proses memperkirakan biaya, waktu, dan kebutuhan sumber daya. Estimasi harus realistis agar proyek tidak mengalami kekurangan anggaran atau keterlambatan. Contoh, menghitung kebutuhan biaya server, perangkat jaringan, dan tenaga kerja dalam proyek sistem informasi. Yang berikut 4, scheduling atau penjadwalan. Scheduling adalah penyusunan urutan kegiatan proyek berdasarkan waktu pelaksanaan, biasanya menggunakan Gantt chart atau timeline proyek. Penjadwalan membantu memastikan proyek selesai tepat waktu. Contoh, bulan 1 analisis kebutuhan, bulan 2 dan 3 desain sistem, bulan 4 dan 6 pengembangan, bulan ke-7 uji coba, dan yang terakhir bulan ke-8 implementasi. Baik, yang nomor 5, organizing atau pengorganisasian. Organizing adalah pembagian tugas dan tanggung jawab kepada anggota tim proyek. Struktur tim yang jelas mencegah tumpang tindih pekerjaan. Contoh, project manager atau koordinasi, programmer atau pengembangan sistem, admin atau pengelolaan data. 6, directing pengarahan. Directing adalah pemberian arahan, motivasi, dan kepemimpinan kepada tim proyek agar bekerja sesuai rencana. Fungsi ini mencakup komunikasi, pengambilan keputusan, dan penyelesaian konflik. Contoh, rapat membuat untuk mengevaluasi progres dan memberikan arahan teknis. Controlling atau pengontrolan. Controlling adalah proses pemantauan pelaksanaan proyek agar sesuai dengan rencana waktu, biaya, dan mutu. Menurut Guidance to the Project Management Body of Again,
Fungsi pengendalian dilakukan melalui monitoring dan evaluasi secara berkala. Contoh, jika proyek terlambat, dilakukan percepatan pekerjaan atau penyesuaian jadwal. Tahapan closing atau penutupan. Pengertiannya, closing adalah tahap akhir dari sebuah proyek yang menandai bahwa seluruh kegiatannya sudah selesai, meliputi serah terima hasil proyek, terus dokumentasi akhir, evaluasi proyek, laporan pertanggungjawaban. Contoh, setelah sistem informasi selesai, dilakukan serah terima kepada OPD pengguna dan dibuat laporan akhir proyek. Penutupan memastikan proyek selesai secara administratif dan teknis. Baik, saya Anna Mantoyetapo akan menyimpulkan presentase dari kami kelompok 1 yang mana saya akan menyimpulkan 8 fungsi manajemen proyek yang terdiri dari 1. Scoping, menentukan batas pekerjaan. 2. Planning, menyusun rencana. Yang 3. Memperbaiki biaya dan waktu. 4. Schooling atau menyusun jadwal. 5. Organizing atau membagi tugas. 6. Directing, memberi arahan. 7. Controlling, mengawasi pelaksanaan. 8. Closing, menyelesaikan dan mengevaluasi. Baik, dari semua fungsi yang sudah saya sebutkan di atas, jika salah satu fungsi ini tidak berjalan dengan baik, maka proyek berisiko mengalami keterlambatan dan juga pembengkakan biaya atau kegagalan dalam proyek tersebut. Terima kasih. Demikian kesimpulan yang dapat saya simpulkan. Terima kasih. Wah.